Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 kelas A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kajian masyarakat sebagai sistem sosial budaya. Di sini kami memilih Desa Pamijahan untuk bahan diskusi pada materi kali ini. Mungkin untuk selanjutnya langsung saja kepada rekan-rekan semua untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Sebelumnya, mungkin saya di sini akan membacakan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1, yaitu ada Aufar Taris, Rini Mukaromah, Robiatul Uyun, Helmalia Aldona, Anissa Resti Aldiani, Nenggina Febriani, Catherine Nurfadila, Siva Putri, Ana Ajara, dan Winisa Putri. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada teman-teman semua. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek fisik. Next. Yang pertama ada letak dan luas wilayah. Desa Pamijahan merupakan salah satu desa di Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, yang mempunyai luas wilayah sekitar 1.166 hektar. Dengan jumlah penduduk desa Pamijahan sebanyak 6.385 jiwa, yang terdiri dari 3.311 laki-laki dan 3.074 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.768. Sedangkan jumlah keluarga miskin sebanyak 273 kepala keluarga dengan persentase 15,4% dari jumlah kakak yang ada di Desa Pamijahan dengan klasifikasi Desa Swadaya Mulia. Selanjutnya, adapun batas-batas administratif dari Desa Pamijahan, yaitu ada sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukamaju, Kecamatan Bantar Kalong, sebelah timur Desa Parakahunje, Kecamatan Bantar Kalong, sebelah selatan Desa Mekalaksana, Kecamatan Jalamega, dan sebelah barat Desa Wangunsari, Kecamatan Bantar Kalong. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator atau langsung pada materi selanjutnya. Slide sebelumnya. Sebelumnya lagi. Sebelum ini. Nah, selanjutnya ada topografi wilayah. Seperti yang sudah tadi dikatakan oleh Anissa Resti, bahwa Desa Pamijahan adalah merupakan salah satu desa tertinggal yang ada di Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, yang mempunyai luas wilayah 1.166 hektar dengan jumlah penduduk Desa Pamijahan sebanyak 6.385. Yang terdiri dari 3.311 laki-laki dan 3.074 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.768. Sedangkan jumlah keluarga miskin tercatat ada 273 kepala keluarga dengan persentase 15,4% dari jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Pamijahan dengan klasifikasi Desa Swadaya Mula. Next slide. Next slide lagi. Nah, dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Tasikmalaya secara umum berupa daerah perbukitan yang berada di ketinggian antara 650 sampai 100 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 25 derajat Celcius. Pamijahan ini terdiri dari 6 dusun, 6 RW, dan 31 RT. Orbitasi dan waktu tempuh dari ibu kota kecamatan sejauh 12 km dengan waktu tempuh 1 jam, dan dari ibu kota kabupaten 64 km dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait sumber daya alam, di mana sumber daya alam ini merupakan suatu yang berasal dari bumi, biosfer, dan juga atmosfer yang memiliki peranan penting bagi manusia, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di Pamijahan sendiri, sumber daya alam ini bisa dikatakan alamiah tanpa adanya suatu rekayasa genetika ataupun usaha manusia dalam mengubah sumber daya alam tersebut, di mana Pamijahan ini merupakan suatu lokasi dengan ciri khas yang dimiliki yang tentunya berbeda dari wilayah lainnya, terutama di Kabupaten Tasikmalaya. Yang pertama itu adanya Gua Pamijahan. Nah, gua ini merupakan sebuah lubang alami di tanah yang cukup besar dan dalam, di mana beberapa ilmuwan menjelaskan bahwa dikatakan gua itu harus cukup besar sehingga bagian di dalamnya tidak menerima cahaya matahari. Nah, di Pamijahan sendiri ternyata terdapat dua gua. Yang pertama itu Gua Saparwadi. Mungkin gua ini sudah tidak asing lagi, apalagi bagi para peziarah yang memang sering mengunjungi Pamijahan, di mana Gua Saparwadi ini dijadikan sebagai tempat wisata religi dan juga tempat ziarah para peziarah. Kemudian di sini ternyata ada Gua Keraton, di mana Gua Keraton ini tidak terlalu terjamah oleh masyarakat dan juga pengunjung, karena lokasinya itu yang cukup jauh dari lokasi Gua Saparwadi, sehingga akses jalannya pun dikatakan cukup curam, di mana di kawasannya ini ada di tengah kawasan perkebunan. Kemudian yang kedua itu ada air, cai kahuripan yang berkaitan erat dengan sejarah Pamijahan. Mungkin bagi para peziarah atau pengunjung yang sering mengunjungi Pamijahan mengetahui terkait adanya suatu sejarah terkait adanya cai kahuripan sebagai sumber daya alam air yang dimiliki oleh masyarakat di Pamijahan. Next slide. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan suatu istilah untuk keanekaragaman sumber daya yang meliputi jumlah maupun frekuensi dari suatu ekosistem, spesies, ataupun gen. Nah, sehingga di sini di dalam slide terdapat beberapa bagian mengenai keanekaragaman hayati. Yang pertama ada keanekaragaman gen. Nah, keanekaragaman gen ini merupakan suatu variasi gen ataupun struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup yang merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dijumpai dalam kromosom. Di Desa Pamijahan sendiri, contoh dari keanekaragaman hayati gen adalah padi ataupun biasa disebut dengan Oryza sativa yang merupakan keanekaragaman hayati berjenis gen. Selain itu, dari segi hewannya juga ada contohnya itu sapi. Dalam keanekaragaman hayati tingkat gen biasanya peningkatan dalam segi kualitas ataupun kuantitas dapat terjadi lewat persilangan alias hibridasi yang dibantu prosesnya oleh manusia. Kemudian yang kedua ada keanekaragaman hayati spesies, yaitu ditemukan dalam suatu komunitas ataupun kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau pembeli yang sama di suatu tempat. Mungkin bagi para pengunjung yang datang ke Pamijahan sudah tidak asing lagi dengan segala sesuatu pernak-pernik ataupun oleh-oleh khas dari Pamijahan, yaitu seperti cangkaleng, kemudian ulekan, dan sebagainya memang terbuat dari aren, sehingga keanekaragaman hayati yang sangat menonjol berbentuk spesies di Pamijahan adalah pohon aren. Sementara untuk faunanya sendiri adalah kerbau yang dimanfaatkan untuk membajak sawah ataupun sekedar peternakan dalam tingkat yang sederhana atau kecil yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian yang ketiganya itu ada keanekaragaman hayati jenis ekosistem, di mana keanekaragaman hayati jenis ekosistem ini merupakan suatu hal yang terjadi akibat adanya suatu perbedaan letak geografis yang menyebabkan adanya perbedaan iklim dan juga berpengaruh terhadap perbedaan tumbuhan ataupun hewan. Nah, di Desa Pamijahan tersendiri, keanekaragaman hayati berjenis ekosistem hanya memiliki satu, yaitu ekosistem pantai. Kenapa dikatakan ekosistemnya lebih ke pantai? Karena memang letak Pamijahan yang cenderung lebih dekat dengan daerah pantai selatan, mulai dari Cipatuja, Cikalong, dan sebagainya. Sehingga ekosistemnya itu yang dimiliki pantai dengan salah satu contoh hewan yang ada di ekosistem pantai adalah serangga. Untuk selanjutnya silakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya mengenai perumahan. Perumahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Bisa dikatakan,
Perumahan sendiri sebagai lingkungan yang terdiri dari unit-unit rumah tinggal dan dimungkinkan terjadi interaksi sosial antara penghuninya. Nah, perumahan di Pamijahan sendiri sudah mulai modern, banyak yang ditingkat, hampir semua rumahnya berbahan dari tembok, tidak ada rumah panggung. Dan pola rumah cenderung mengelompok dan memanjang mengikuti jalan wisata. Dan setiap rumah itu sejajarnya hampir masih keluarga atau saudara, sehingga interaksi sosial yang ada di daerah Pamijahan sangat baik, bisa terlihat dari cara penduduknya yang bisa berinteraksi dengan sesama tetangganya. Lingkungan di Pamijahan biasanya mempunyai aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan, serta sistem nilai yang berlaku bagi warganya. Seperti contohnya, setiap orang ataupun tamu yang datang ke rumah tidak boleh merokok sembarangan, karena di Pamijahan sendiri tempat berziarah, dan terdapat tempat-tempat tertentu yang juga digunakan untuk merokok. Jadi untuk merokok di Pamijahan sendiri telah disediakan tempat tersendiri. Sekian pemateri dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya mengenai sejarah aspek non-fisik dari Desa Pamijahan. Sejarah Desa Pamijahan. Desa Pamijahan merupakan salah satu dari deret panjang daerah-daerah Indonesia, khususnya di daerah Jawa, karena daerah-daerah yang terdiri sepanjang Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tersebut mempunyai kekhasan kultur yang berbeda dengan daerah lain. Sebelum dikenal dengan nama Pamijahan, asal mulanya yaitu bernama Saparwadi. Nah, dari bahasa Arab yang berarti Sapar adalah jalan dan Wadi adalah lembah. Jadi Saparwadi adalah jalan berada di atas jurang. Nah, mengapa demikian? Ya, karena memang letak desa ini berada di antara dua bukit pinggir jalan. Adapun sekarang mengapa berubah menjadi nama Pamijahan? Karena pada waktu wafatnya Syekh Haji Abdul Muhyi yang merupakan waliullah itu, banyak orang-orang berdatangan berbondong-bondong dari beberapa pulau di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, yang tidak berhenti layaknya ikan akan bertelur. Maka karena itulah nama Saparwadi diganti dengan Pamijahan sebab mempunyai arti seperti atau titik persamaan dengan tempat ikan akan bertelur atau Pamijahan. Kemudian latar belakang masyarakatnya. Nah, perkembangan dan pengembangan akal pikiran manusia menghasilkan apa yang kita sebut dengan kebudayaan. Adapun konsep kebudayaan itu sendiri asal dari bahasa Sanskerta, yang mana kata Buddha ialah bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Oleh sebab itu, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal yang mengandung unsur cipta atau pikiran, rasa, dan karsa atau kehendak. Menurut orang Jawa sendiri, kebudayaan yang homogen, kebudayaan bukan merupakan salah satu kesatuan yang homogen. Mereka menyadari adanya keanekaragaman yang sifatnya regional sepanjang daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pandangan tersebut itulah mengapa orang Jawa senang melukiskan peristiwa masa lampau dengan dipengaruhi sosial kultural yang ada. Nah, pada dasarnya manusia menciptakan budaya atau lingkungan sosial mereka sebagai suatu adaptasi terhadap lingkungan fisik dan biologis mereka. Kebiasaan-kebiasaan, praktek-praktek, dan tradisi untuk terus hidup serta berkembang dan diwariskan oleh suatu generasi ke generasi lainnya dalam suatu masyarakat tertentu. Generasi-generasi berikutnya bisa diatur untuk menerima kebenaran-kebenaran tersebut tentang kehidupan di sekitar mereka. Pantangan-pantangan dan nilai-nilai tertentu ditetapkan dan mulai banyak cara orang-orang menerima penjelasan perilaku yang dapat diterima untuk hidup dalam masyarakat tersebut. Hal ini berakibat pada kehidupan masyarakat Jawa pada umumnya yang masih mempertahankan warisan budaya nenek moyang yang berupa tradisi, di mana mereka masih terikat kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat berupa tradisi yang telah diterima, diakui, dan dilakukan oleh masyarakat Jawa. Adapun sebagian tradisi yang sudah lazim diterima oleh masyarakat, yaitu tradisi berbentuk religi yang sampai saat ini masih dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, walaupun pada dasarnya masyarakat Jawa memiliki keyakinan dan praktik-praktik ibadah
menurut agama yang diyakininya, kesadaran tumbuh pada masyarakat di mana mampu mengubah keyakinan yang sudah ditanam nenek-nenek moyang mereka, sehingga adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat saat ini bukanlah murni ajaran agama, melainkan campuran dogma yang melahirkan adat baru yang diterima. Pada zaman dahulu, penduduk Jawa menganut kepercayaan, animisme, dan dinamisme yang kuat, termasuk di daerah pemijahan yang sebagian masyarakat beragama Buddha yang begitu kuat, tentu saja sebelum masuknya Islam di Nusantara. Nah, sampai saat ini masyarakat Jawa pada umumnya masih banyak yang mempertahankan budaya leluhurnya, misalnya budaya ziarah kubur ke makam-makam orang yang sudah meninggal. Hal itu karena masyarakat Jawa masih mempertahankan nilai budaya yang ada dalam daerahnya sampai sekarang. Maka dari itu mereka mempunyai kepercayaan untuk pergi berziarah ke makam-makam keramat, terutama kepada para tokoh penyebar Islam di Jawa. Makam Syekh Abdul Muhyi juga menjadi salah satu dari tujuan wisata ziarah oleh masyarakat Jawa dan Sumatera, terlebih se-Indonesia. Kegiatan ziarah ke makam tersebut merupakan salah satu bentuk dari wisata religi yang memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat sekitar, baik dari segi tatanan sosial, ekonomi, dan budaya. Terima kasih. Selanjutnya, dilanjutkan ke materi selanjutnya. Tingkat pendidikan masyarakat pemijahan. Tingkat pendidikan masyarakat pemijahan ini, masyarakatnya itu sudah melek huruf, artinya sudah banyaknya masyarakat yang mendapatkan pendidikan, baik itu dari tingkat SD, SMP atau MTS, SMA, dan juga SMK. Bahkan sebanyak 195 siswa yang lulus SD pada tahun 2017 dan sebanyak 140 siswa yang lulus SMP dan juga sebanyak 49 siswa yang lulus MTS tahun 2017 dan sebanyak 73 siswa yang lulus SMA pada tahun 2017. Dan lulusan tersebut itu terus meningkat sampai saat ini. Bahkan banyaknya masyarakat yang mulai merantau ke kota untuk menempuh pendidikan tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya teruskan ke materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu mata pencaharian. Nah, jenis mata pencaharian penduduk di Desa Pamijahan sendiri pada umumnya sebagai petani. Penduduk Pamijahan yang bermata pencaharian sebagai petani ini lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang bermata pencaharian lainnya. Nah, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak yang menjadi petani dibandingkan dengan penduduk perempuan. Jumlah penduduk Pamijahan yang bekerja pada sektor pertanian banyak 78%, sedangkan 22%-nya bekerja di sektor lain. Adapun keistimewaan yang dimiliki di Desa Pamijahan ini khususnya bagi para pedagang yang memiliki pertokoan, yaitu diwajibkan tutup selama bulan puasa penuh sehingga tidak boleh diadakan aktivitas perekonomian karena mengikuti adat istiadat setempat. Untuk lebih disarankan untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perekonomian masyarakat dalam setahun itu dilaksanakan selama 11 bulan. Next slide. Nah, banyak penduduk yang berdagang di Desa Pamijahan ini berdagangnya di area tempat ziarah. Pada sepanjang jalan menuju tempat ziarah, para pedagang berjajar dengan beragam item yang dijual, seperti mukena, baju-baju, makanan khas Pamijahan, aksesoris, air kembang, lukisan para wali, dan sebagainya. Dengan adanya situs wisata religi ziarah ini, maka dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Pamijahan, karena tempat ziarah tersebut setiap harinya selalu didatangi banyak para wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Dan setiap selesai berziarah, maka para wisatawan ini tidak lupa untuk berbelanja kepada pedagang-pedagang tersebut untuk dijadikan oleh-oleh. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yang lainnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kesenian dan juga maknanya bagi masyarakat. Next slide. Nah, kesenian yang ada di Pamijahan ini ada beberapa, di antaranya yang pertama ada marawis. Nah, marawis ini ialah sejenis band tepuh yang sekarang ini telah mendunia, khususnya di Indonesia, yang setiap daerah pasti sudah mengenal apa itu marawis, sehingga banyak yang memainkannya.
Nah, musik ini merupakan kolaborasi antara kesenian Timur Tengah dan Betawi yang memiliki unsur keagamaan yang kental, yang mana hal itu tercermin dari berbagai lirik lagu yang dibawakan yang merupakan pujian dan kecintaan kepada Sang Pencipta. Nah, kemudian konon Marawis ini pertama kali dipopulerkan oleh para Habib atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan produk kebudayaan bangsa Arab, yaitu gendang Marawis. Nah, kemudian ada juga yang menyatakan bahwa kesenian Marawis ini pada mulanya ditemukan di Kuwait sekitar abad ke-16, yang pada awalnya ini hanya terdiri dari dua alat musik, yaitu hajer dan marawis, semacam sebuah rebana yang berukuran cukup besar, yang kedua sisinya ini dilapisi oleh kulit binatang. Nah, kemudian alat marawis ini secara keseluruhan terdiri dari marwas atau gendang kecil, kemudian hajir, gendang besar, lalu dumbuk pinggang, dumbuk batu, darbuka, simbal, dan tamborin. Next slide. Nah, yang kedua ada qasidah, di mana qasidah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya ini nyanyian. Namun maksud qasidah berikut ini menunjukkan pada lagu serta syair-syair yang bertemakan agama Islam atau dakwah Islam. Nah, qasidah ini memunculkan kesenian dengan alat musiknya yang paling utama adalah rebana, kecerek, dan lain sebagainya. Nah, lagu-lagu qasidah ini yaitu merupakan sanjungan pada waktu itu yang melegenda sampai saat ini sebagai lagu klasik serta masih dinikmati hingga sekarang. Next slide. Ketiga, ini ada aduspa. Baik, langsung saja. Untuk aduspa ini merupakan kepanjangan dari anak dusun Panyalahan. Nah, awal namanya ini yaitu Dorben atau Ben Sakaedor yang diubah menjadi aduspa atau anak dusun Pamijahan. Nah, sejarah aduspa ini bermula dari acara Agustusan yang diadakan di Pamijahan, lalu ada perlombaan seperti memainkan alat musik sederhana sehingga aduspalah yang menang. Nah, adapun alat-alat dari aduspa ini yaitu ada botol, kecerek, kohkol kecil yang dibuat dari kayu, kemudian ada galon dan alat tradisional lainnya yang ada di sekitar lingkungan yang kemudian digunakan untuk bermain aduspa. Nah, kemudian selanjutnya, next slide. Nah, selanjutnya ini ada calung atau angklung. Nah, yang berasal dari bahasa Sunda, angkleng-angkleng, yang artinya ini gerakan pemain dengan mengikuti irama. Sementara klung adalah suara nada yang dihasilkan instrumen musik tersebut. Nah, setiap nadanya ini dihasilkan dari bentuk tabung bambu yang berbeda ukuran, sehingga ketika digoyangkan ini akan menghasilkan melodi yang indah dan juga enak untuk didengar. Nah, maka dari itu akan menciptakan melodi yang angklungnya ini dimainkan secara kolektif. Nah, kemudian angklung ini biasanya dibuat dengan jenis bambu hitam atau awi wulung atau bambu ater awi temen yang mempunyai ciri khas berwarna kuning keputihan saat mengering. Nah, cara memainkan angklung ini ada 3. Yang pertama kerulung, yaitu dengan digetarkan. Kemudian ada centok atau disentak. Dan yang ketiga ada tengkep. Nah, tengkep ini yaitu menggetarkan salah satu tabung, sementara tabung yang lainnya ini ditahan sehingga tidak ikut bergetar. Nah, kemudian adapun beberapa makna kesenian dari maknanya dari kesenian-kesenian yang tadi. Yang pertama ada aduspa. Nah, memiliki salah satu band di daerah Pamijahan yang dimainkan oleh warga sekitar untuk memeriahkan acara. Nah, maknanya ini yaitu salah satu kesenian untuk memeriahkan suatu acara yang dimainkan oleh warga sekitar yang diangkat oleh kepala desa sebagai suatu kesenian atau biasa disebut dengan band yang dimainkan untuk memeriahkan acara tanpa adanya pungutan biaya sehingga dilakukannya ini dengan sukarela. Nah, kemudian ada makna dari marawis. Nah, marawis ini memiliki makna yaitu di mana semua syair dan bait-baitnya ini yang terdapat dalam marawis ini yaitu dengan mengagungkan dan memuji kemuliaan Rasulullah serta dapat memotivasi atau menjauhi dari pergaulan yang tidak baik. Nah, kemudian makna dari qasidah. Nah, qasidah itu sendiri diartikan sebagai bentuk syair yang dinyanyikan yang biasanya ini dinyanyikan oleh perempuan dengan lirik
pujian. Nah, makna dari qasidah ini yaitu untuk menghidupkan kembali perayaan-perayaan yang diadakan oleh warga untuk menyambut dan menghormati Nabi yang disayanginya, yaitu Muhammad Rasulullah SAW dan juga pengikutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah makna dari calung. Nah, maknanya ini yaitu untuk mengiringi upacara adat Sunda yang digunakan untuk menghibur masyarakat karena menghasilkan suara harmoni yang indah. Kemudian selanjutnya makna dari angklung. Nah, maknanya ini yaitu untuk pengiring ritual acara-acara sama halnya dengan calung. Biasanya digunakan dalam acara hitanan, perkawinan, ataupun kesenian. Nah, kemudian ada makna dari acara pusti-pusti yang biasanya diadakan di pamijahan, yaitu untuk menjaga suatu barang pusaka dengan baik yang ada di suatu kebudayaan atau yang ada di dalamnya, sehingga benda tersebut ini dapat digunakan kembali. Nah, kemudian yang terakhir ada makna kesenian dari muludan yang ada di pamijahan ini. Nah, di mana muludan ini adalah tradisi yang seringkali diselenggarakan oleh masyarakat Muslim Sunda terkait dengan hari kelahiran Nabi, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, yang mana maknanya ini adalah contohnya ada seorang anak bayi dibawa ke masjid untuk dicukur. Nah, memiliki makna untuk membersihkan bayi tersebut dari kotoran agar bayi tersebut itu lebih suci lagi. Nah, baik, mungkin untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri yang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai tradisional yang ada di Desa Pamijahan. Yang pertama itu ada area Tekenging Nyesep atau no smoking area. Di objek wisata religi Pamijahan Kecamatan Bantar Kalong ini terdapat mitos yang udah lama sejak puluhan tahun yang lalu. Mitos itu yakni larangan merokok bagi warga setempat maupun peziarah mulai dari jarak 150 meter dari makam Syekh Abdul Muhyi. Why gitu? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena dulu Syekh Abdul Muhyi itu bersama gurunya ketika pergi ke Mekah itu Syekh Abdul Muhyi biasa ke Mekah melalui bumi bagian daratan dan gurunya melalui dasar laut. Karena biasanya Syekh Abdul Muhyi itu pertama yang datang ke Mekah karena menurutnya jalan darat itu dengan menembus bumi melalui cahaya itu akan lebih cepat. Maka dia merokok dulu di tengah perjalanan dan tiba-tiba di tengah perjalanan itu menjadi gelap dan gak kelihatan apa-apa. Ternyata sesampainya di Mekah gurunya udah tiba dari tadi dan mengatakan sesungguhnya ruhani yang bersih adalah orang yang jauh dari merokok. Nah, maka dari itu ada area yang dilarang merokok dan yang melanggar itu akan tanggung akibatnya, baik itu warga asli setempat maupun pengunjung. Yang kedua, agenda tahunan yaitu ngumbah pusaka. Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya seolah tak pernah sepi. Desa yang menjadi embrio masyhurnya peradaban Islam di bumi Sukapura ini setiap harinya ramai dikunjungi para peziarah. Mereka datang dari berbagai wilayah untuk
untuk sekedar ngalap berkah dari sang empu penyebar agama Islam di tanah Priangan Timur, yakni Waliullah Syekh Haji Abdul Muhyi. Bulan Rabiul Awal atau akrab disapa dengan bulan Maulid Nabi, jadi titik puncak keramaian peziarah di Pamijahan. Hal itu tampak dari banyaknya jumlah antrian kendaraan di sekitar lokasi pemijahan. Ada momen tahunan di Pamijahan yang banyak ditunggu oleh para peziarah, yakni upacara ngumbah pusaka yang hanya digelar setiap tanggal 12 bulan Maulud, di mana pada acara tersebut seluruh benda-benda pusaka peninggalan Syekh Abdul Muhyi dikeluarkan dari tempatnya. Benda-benda tersebut diperlihatkan di depan banyak orang yang sekaligus memperingati Maulid Nabi di Masjid Pusaka Karomah Safarwadi Pamijahan. Pada acara tersebut, peziarah membludak di Pamijahan. Mereka berbondong-bondong untuk melihat benda pusaka peninggalan Syekh Haji Abdul Muhyi, mulai dari pedang, sorban, jubah, dan benda-benda lainnya. Upacara ngumbah pusaka ini sudah menjadi agenda rutin. Kata ngumbah yang dalam bahasa Indonesia itu berarti membasuh. Tidak berarti pusaka itu dibasuh dengan air, melainkan hanya dikeluarkan sekedar diperlihatkan pada prosesi acara doa bersama dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ada momen yang sama juga, pintu utama persemayaman Syekh Haji Abdul Muhyi ini yang biasa terkunci juga dibuka. Setiap tahun sekali, lampu atau satir yang menutupi makam Syekh Abdul Muhyi ini diganti dengan yang baru. Dan yang terakhir, hitanan massal pada bulan Rajab. Pada setiap bulan Rajab, diadakan hitanan massal buat warga yang mempunyai murang kalih atau bisa disebut juga anak laki-laki. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu peranan wanita dalam pembangunan masyarakat. Nah, pembangunan masyarakat merupakan suatu hal yang vital dan sangat menentukan maju mundurnya suatu negara, baik dalam faktor politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Desa Pamijahan merupakan salah satu desa wisata religi, yang mana kebiasaannya yang sering dilakukan di Pamijahan yaitu setiap minggunya selalu mengadakan pengajian, sehingga kontribusi masyarakat untuk dapat membangun suatu wilayah desa, khususnya desa wisata tersebut, lebih ke sistem religi. Namun, untuk meningkatkan taraf hidup atau kualitas hidup suatu masyarakat, maka peran wanita dalam membangun masyarakat di desa Pamijahan ini yaitu dari segi kewirausahaan, pertanian, dan juga budaya. Boleh di next slide. Untuk yang pertama yaitu kewirausahaan. Jika dilihat dari latar belakang desa Pamijahan yang merupakan daerah desa wisata, maka kebanyakan wanita itu berperan sebagai ibu rumah tangga dengan kontribusi untuk pembangunan masyarakatnya yaitu melalui berdagang. Hampir 70% masyarakat wanita di desa Pamijahan itu bekerja dalam sektor berdagang. Mereka setiap harinya berdagang di area desa wisata tersebut dengan tanpa adanya hari libur kecuali bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan di desa Pamijahan tersebut tidak ada pengunjung dan budayanya itu tidak boleh berdagang kecuali warung-warung biasa yang memperjualkan kebutuhan dapur. Mengapa demikian? Ya, karena diharapkan pada bulan Ramadan tersebut masyarakat desa agar bisa lebih giat beribadah di bulan suci Ramadan dengan tidak beraktivitas berdagang seperti biasanya. Lalu yang kedua, pertanian. Nah, di desa Pamijahan ini ada satu kelompok pertanian wanita dengan nama kelompok KWT atau kelompok wanita tani di desa Pamijahan. Kelompok wanita tani ini merupakan wadah bagi masyarakat, khususnya kaum wanita, untuk mengelola serta mengekspresikan berbagai pemikiran di bidang pertanian, serta sebagai sarana memperoleh ilmu, pengetahuan, dan wawasan bagi anggota kelompok, sehingga kegiatan kelompok diharapkan dapat kreatif dan mengikuti perkembangan. Nah, KWT tersebut berperan penting dalam pembangunan masyarakat desa, yang mana program kerjanya itu dengan memberikan bantuan perlengkapan masak kepada kelompok ibu-ibu PKK yang berada di desa Pamijahan. Dan KWT juga mengadakan suatu organisasi terkait bagaimana cara mengelola pertanian dalam bidang sayuran seperti seledri, tomat, cabai, dan lain-lain. Nah, selain dua kegiatan tersebut, KWT juga mengadakan program ternak
bebek petelur, yang mana telurnya itu dapat dibuat sebagai pembuatan telur asin, yang nantinya hasil dari pertanian tersebut akan dijual ke masyarakat desa Pamijahan dengan harga yang lebih murah, sehingga masyarakat desa Pamijahan dapat memenuhi kebutuhan dapurnya dengan harga yang hemat. Selain dijual juga, tim KWT itu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait bagaimana cara mengelola pertanian dengan baik dan benar. Lalu yang terakhir yaitu budaya, khususnya budaya religi. Nah, dalam hal budaya, peran wanita dalam pembangunan masyarakatnya itu adalah dengan adanya kelompok ibu-ibu muslimat. Selain kelompok muslimat juga ada kelompok pengajian ibu-ibu di tiap kedusunannya. Salah satu contoh kedusunan yang ada di Pamijahan yaitu Kedusunan Panyalahan, yang mana Kedusunan Panyalahan itu mengadakan beberapa pengajian ibu-ibu di tiap minggunya. Pengajian ibu-ibu tersebut yaitu pada hari Selasa sore dan hari Jumat setelah Jumatan. Nah, pengajian tersebut tentunya tujuan utamanya itu untuk beribadah dan memperkuat keimanan. Namun, di sisi lain, tujuan tersebut yaitu untuk mempererat tali silaturahmi masyarakat wanita di Desa Pamijahan. Sehingga dengan adanya hal tersebut, pembangunan masyarakat diharapkan dan dapat mencapai keberhasilan dan keberlanjutan. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah memaparkan setiap materinya. Kesimpulannya adalah Desa Pamijahan merupakan salah satu desa wisata religi, di mana sistem religi tersebut menjadi kontribusi masyarakat dalam membangun wilayah Pamijahan untuk meningkatkan taraf hidup atau kualitas hidup masyarakat Pamijahan sendiri. Di dalam pembangunan tersebut juga tidak lepas dari peran penting wanita, di mana salah satunya adalah dalam bidang kewirausahaan, pertanian, dan juga budaya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 1 kelas A terkait kajian masyarakat sebagai sistem sosial budaya dengan studi kasus di masyarakat Desa Pamijahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.